bagaimana kemudian tantangan-tantangan yang ada untuk Pilkada 2024, khususnya bagaimana peran-peran ataupun isu-isu dari, teman-teman gitu ya, pemilih, muda atau bahkan yang, saat ini belum, memiliki kesempatan untuk memilih gitu ya, itu bagaimana kemudian isu-isunya, diangkat. Karena juga penting gitu ya isu-isu, remaja gitu ya, ataupun isu-isu pemilih muda yang seringkali diabaikan gitu oleh, para, politisi ataupun calon kandidat di, pencalonan kepala daerah seperti itu. Nah, kenapa, kemudian kita perlu, concern gitu ya di isu pilkada saat ini, karena pilkada saat ini itu merupakan pilkada serentak pertama ya yang, secara nasional, secara keseluruhan. Memang sebelumnya sudah ada pilkada serentak, tapi, tidak sebesar ini gitu ya, tidak seluruh senasional ini gitu ya. Karena kalau pilkada serentak 2024 ini, digelar di 37 provinsi, 93 kota, dan juga 415 kabupaten. Kenapa hanya 37 provinsi? Karena ada satu provinsi yang tidak, melakukan, mmm, pemilihan gubernur, yaitu ada di, Yogyakarta ya, teman-teman. Jadi, Yogyakarta, satu-satunya provinsi yang tidak, memilih gubernur seperti itu, karena di sana, ada, Sri Sultan yang kemudian menjadi gubernurnya, seperti itu. Selanjutnya ada, pertanyaan, kenapa sih pemuda itu perlu mengambil peran dalam pilkada gitu ya? Sebelum masuk ke sana, apa sih definisi pemuda gitu ya? Apakah kita harus mengambil peran sebagai pemuda gitu ya? Kalau misalkan nanti nggak ada pemuda, eee, nanti akan kesulitan. Misalkan kemarin ada KPPS gitu ya teman-teman, itu, memungkinkan untuk teman-teman muda nih untuk ikut, dalam partisipasi di pilkada seperti itu. Karena butuh tenaga yang memang, sehat gitu ya, yang memang kuat gitu ya untuk misalkan, eee menghitung surat suara seperti itu. Nah, ini, dari sekian banyak ciri-ciri gitu ya, pemuda, tim Perludem ini merumuskan apa sih, pemuda itu gitu ya. Mungkin juga teman-teman bisa, menambahkan gitu ya kalau misalkan, "Oh menurut aku tuh pemuda seperti ini Kak," gitu. Boleh silahkan. Yang pertama, pemuda, cenderung adaptif ya, terutama di, era-era digital ini. Jadi pemuda itu lebih lebih melek digital seperti itu teman-teman. Dan juga kalau misalkan kita bangun pagi aja gitu ya, pasti ngeceknya handphone gitu ya. Jadi, pemuda ini lebih adaptif dan juga, lebih tahu banyak informasi-informasi yang, saat ini terjadi seperti itu. Dan harapannya juga pemuda, berintegritas gitu ya, di mana pemuda ini, tidak bisa kemudian diintervensi, misal ada anggapan bahwa, remaja ataupun pemuda gitu ya, itu lebih idealis gitu ya, karena misalkan, masih menjunjung tinggi nilai-nilai apa sih yang dia pengen gitu ya, tidak pragmatis gitu ya, tidak kemudian, ketika ditawari sesuatu langsung langsung mau, seperti itu. Lalu juga, pemuda itu partisipatif. Jadi kita, senang untuk kemudian ikut serta dalam, kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena mungkin, masih ada ruang ataupun waktu yang kita kita bisa ikut gitu ya dalam, sebuah aktivitas gitu ya. Selanjutnya ada inisiatif. Seringkali ya, teman-teman, remaja, teman-teman muda gitu ya, itu sangat banyak sekali inisiatif yang kemudian dihasilkan ya dari, teman-teman remaja, dari teman-teman muda, seperti itu. Dan yang terakhir nih ada reformis gitu ya, kalau misalkan teman-teman ingat gitu ya, sejarah, tahun 98 ya, meskipun, kita, banyak di sini yang, mungkin belum lahir gitu ya,
di tahun segitu, tapi kita juga, saya yakin, ada, baca-baca gitu ya terkait, bagaimana apa namanya, peristiwa reformasi 98 seperti itu, yang mana itu diinisiasi oleh, teman-teman mahasiswa seperti itu, dan dampaknya sangat besar sekali gitu ya, untuk Indonesia gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ada keunggulan pemuda dan mengapa penting, pemuda ini mengambil bagian dalam pilkada gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada, 3 keunggulan, pemuda. Yang pertama ada komitmen terhadap demokrasi yang tinggi. Saya yakin teman-teman di sini gitu ya, yang ikut serta dalam webinar ini memiliki, isu ataupun concern gitu ya terhadap, isu-isu demokrasi seperti itu. Selanjutnya ada pula, terkait akses informasi yang luas gitu. Karena, tadi bahwa, teman-teman pemuda ini banyak yang kemudian, bangun tidur gitu ya atau sehari-hari gitu, dapet informasi gitu ya, di handphone gitu ya, ataupun baca media digital, ataupun misalkan, baca-baca informasi yang ada di platform, media sosial seperti itu. Nah itu kan, informasi yang, kita dapatkan sebagai, teman-teman muda gitu ya, itu saya rasa lebih 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 banyak gitu ya, dibandingkan generasi sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya ada memasuki masa produktif, termasuk memiliki kekuatan fisik gitu ya, karena kita, teman-teman muda masih masih punya fisik yang lebih kuat gitu ya, saya harap gitu ya, kita bukan remaja-remaja jompo gitu ya, yang kemudian masih bisa ikut serta dalam, proses-proses, pilkada, seperti itu. Selanjutnya ada, kenapa penting gitu ya kemudian, kita sebagai pemilih muda, berpartisipasi dalam pilkada. Jadi, eee, ternyata teman-teman, Gen Z dan milenial gitu ya, kalau misalkan kita kita bisa, apa namanya, bilang Gen Z dan milenial ini pemilih muda, itu memang, angkanya cukup signifikan teman-teman, untuk kemudian memberikan suara gitu ya. Yakni ada, Gen Z ada 22,85%, sementara untuk milenial ada di 33,60%. Kalau misalkan kita gabungin nih antara Gen Z dan milenial itu, angkanya cukup, signifikan yaitu, 55% gitu ya, sekitar 55% lebih gitu. Dan, eee, kita sebagai orang yang mempunyai hak pilih itu juga kemudian, apa ya, memiliki hak untuk, menentukan siapa yang kemudian, pantas gitu ya untuk memimpin, daerah kita, seperti itu. Apakah orang tersebut bisa kemudian mengakomodir, isu-isu ataupun keresahan yang dimiliki gitu ya. Jangan jauh-jauh deh, misalkan di depan rumah kalian gitu ya, ada jalanan yang masih berlubang seperti itu. Apakah kemudian, apa namanya, ada program gitu ya dari, pasangan calon, kepala daerah saat ini yang concern di isu itu? Karena ya, jalanan yang berlubang itu sangat mengganggu ya teman-teman, dan sangat membahayakan seperti itu. Dan apakah misalkan, teman-teman pengen, ada di, calon yang memfasilitasi teman-teman untuk mengakses internet seperti itu. Apakah ada program seperti itu? Kita juga bisa kemudian melihat, bagaimana program-program yang, disusun oleh, pasangan calon kepala daerah seperti itu. Sehingga ketika kita nantinya memilih bukan, karena pilihan-pilihan yang tidak rasional, tapi memang karena visi misi dan programnya, seperti itu. Selanjutnya, ada pembahasan terkait partisipasi politik dan ruang bagi pemuda dalam pemilihan, utamanya di, pemilihan kepala daerah, seperti itu. Apa sih partisipasi politik bagi pemilih muda? Jadi partisipasi muda ini, pemuda ini bukan hanya kita
masuk ke TPS mencoblos seperti itu. Tapi juga kita bisa berpartisipasi misalkan sebagai KPPS gitu ya, pengawas TPS seperti itu, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai pemuda. Nggak hanya datang ke TPS terus habis itu pulang gitu ya teman-teman, karena kita ini bisa kemudian memberikan tenaga kita gitu ya untuk kemudian membangun daerah sendiri gitu ya. Salah satunya dengan berpartisipasi pada tahapan pilkada seperti itu. Ada yang misalkan menjadi penyelenggara ad hoc di Pilkada 2024 atau pemantau tahapan pilkada atau peserta pilkada gitu ya. Mungkin kalau di sini masih belum 25 tahun gitu ya, itu masih belum bisa mencalonkan gitu, Kak. Tapi kalau teman-teman yang sudah memenuhi syarat usia untuk maju gitu ya sebagai calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah, itu sangat bisa sekali teman-teman. Kalau misalkan kita yang awalnya resah dengan problematika ataupun isu di lingkungan kita gitu ya tidak terselesaikan, "Oh aku capek nih, berharap," gitu ya kepada calon kepala daerah atau kepala daerah yang saat ini misalkan gitu. Aku pokoknya nggak mau jadi, apa namanya, di-PHP-in terus gitu ya. Kita bisa kemudian untuk melakukan atau mengadvokasi diri kita sendiri gitu ya. Misalkan mencalonkan diri seperti itu. Tentunya dengan syarat usia terpenuhi seperti itu. Lalu, nah ini juga ada peran-peran yang bisa diambil oleh pemuda. Yang pertama tadi sudah aku sebutkan, yaitu menjadi penyelenggara pemilu ad hoc gitu ya. Ini tuh apa sih, Kak? Jadi penyelenggara pemilu ad hoc itu mereka panitia yang ada di bawah KPU ataupun Bawaslu gitu ya. Kalau di KPU itu kita sebutnya KPPS, sementara untuk yang di bawah Bawaslu, yang dibawahi oleh Bawaslu adalah PTPS atau pengawas TPS seperti itu. Jadi mereka bekerjanya hanya saat pilkada ataupun pemilu gitu. Jadi tidak bersifat permanen, ad hoc, hanya sementara seperti itu teman-teman. Kalau di pemilu ad hoc di KPPS itu ada jumlahnya ada 7 orang seperti itu. Teman-teman bisa mendaftar untuk kemudian menjadi KPPS ataupun PTPS ketika usia teman-teman telah memenuhi syarat seperti itu. Dan tapi untuk saat ini sepertinya apa namanya, pendaftaran penyelenggara pemilu ad hoc itu sudah ditutup teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa berpartisipasi di peran-peran lain seperti itu. Nah, ada juga pemantau pemilu teman-teman. Pemantau pemilu itu seperti apa sih? Jadi teman-teman ini mendaftar ke lembaga pemantau pemilu yang sudah terakreditasi, salah satunya Perludem. Jadi teman-teman bisa kemudian untuk melakukan pemantauan di daerah-daerah teman-teman, misalkan di TPS gitu ya, untuk kemudian memantau jalannya apa namanya, perhitungan surat suara misalkan ataupun proses-proses kampanye seperti itu. Kalau misalkan teman-teman gitu tidak memenuhi syarat usia gitu ya, tapi teman-teman ingin berpartisipasi juga untuk kemudian melakukan pemantauan sosial media, apakah ada hate speech, apakah ada hoax gitu ya, teman-teman bisa juga untuk berpartisipasi untuk melakukan report gitu ya teman-teman, untuk melaporkan konten di sosial media yang sekiranya, oh ini tuh ada hoax-nya nih konten, atau ada ujaran kebencian gitu ya, ada unsur tersebut gitu. Bisa teman-teman untuk kemudian melaporkan ke misalkan, eee, Perludem gitu ya teman-teman, nanti untuk kemudian dibantu diteruskan oleh Perludem ke Bawaslu ataupun platform sosial media terkait gitu ya, untuk kemudian bagaimana kontennya ditindaklanjuti, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman muda juga bisa menjadi saksi di TPS misalkan. Saksi ini bisa dari pasangan calon, seperti itu. Kalau kemarin di pemilu, saksi ini bisa dari saksi partai politik gitu ya, ataupun saksi dari masing-masing caleg, seperti itu. Selanjutnya
pemuda itu juga bisa berperan sebagai tim sukses, teman-teman. Kalau misalkan ada, apa namanya, ketertarikan gitu ya di partai politik, tapi, teman-teman belum siap untuk masuk partai politik gitu ya, teman-teman bisa kemudian, mendaftar, menjadi salah satu tim sesnya juga gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada juga, anggota partai politik. Teman-teman juga bisa loh ikut, menjadi anggota partai politik karena, nanti banyak, hal-hal yang bisa teman-teman, apa ya, explore lebih jauh gitu ya, ketika teman-teman menjadi anggota partai politik, seperti itu. Tapi perlu diingat teman-teman kalau misalkan teman-teman ikut, menjadi salah satu anggota partai politik gitu ya. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan mau daftar ke KPU ataupun Bawaslu, itu harus punya jeda selama 5 tahun, setelah tidak menjadi anggota partai politik. Jadi itu yang kemudian perlu diingat-ingat, dan perlu, difikirkan lebih lanjut apakah teman-teman nantinya ada, keinginan untuk, misalkan bekerja di KPU ataupun Bawaslu karena lembaga tersebut, lembaga penyelenggara pemilu itu tidak, atau harus ada waktu jeda 5 tahun untuk kemudian, mendaftar gitu ya, apabila teman-teman punya, rekam jejak menjadi anggota partai politik. Nah, selanjutnya ada juga sebagai agen pemilih muda gitu ya. Apa yang dimaksud agen pemilih muda? Jadi teman-teman bisa kemudian melakukan edukasi gitu ya, kepada misalkan keluarga gitu ya, yang paling dekat gitu ya. Nah, bagaimana kemudian, keluarga kita tahu, terkait jadwal, pencoblosan, syarat untuk milih seperti apa, seperti itu. Dan juga, hal-hal lain yang misalkan ada, hoaks-hoaks gitu ya, teman-teman bisa kemudian untuk membantu mengklarifikasi apakah berita yang tersebar itu hoaks atau tidak gitu. Biasanya berita-berita hoaks ini ada di grup WhatsApp keluarga gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa kemudian bantu, keluarga gitu ya untuk kemudian mengklarifikasi ini, apakah ini berita hoaks atau enggak ya gitu. Sehingga keluarga teman-teman itu bisa terhindar dari hoaks, seperti itu. Selanjutnya ada, yang, inisiatif masyarakat sipil. Apa sih inisiatif masyarakat sipil? Jadi teman-teman, Perludem dan, beberapa masyarakat sipil lainnya itu, kami membentuk koalisi Jaga Suara gitu ya. Jaga Suara ini apa sih teman-teman? Jadi Jaga Suara, merupakan aplikasi yang teman-teman bisa, mengunduhnya di Play Store ya, hanya untuk di Android ya teman-teman. Jadi, semacam Sirekap gitu ya kalau misalkan di KPU itu, mereka punya Sirekap yang mana bisa kemudian, mendokumentasikan hasil atau C-hasil yang sudah dihitung gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa kemudian, memfoto C-hasil dan mengupload, C-hasil tersebut di aplikasi Jaga Suara. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya adalah untuk kemudian melakukan verifikasi apakah, suara tersebut benar atau tidak, dan juga kalau misalkan nanti ada, apa namanya, potensi-potensi, kecurangan ataupun seperti penggelembungan suara seperti itu bisa kemudian, dicek gitu ya di aplikasi Jaga Suara apakah, suaranya benar-benar valid atau tidak gitu. Dan kalau misalkan, kemarin gitu ya si rekap ada, bermasalah gitu, entah itu servernya down, entah itu tidak bisa mengupload gitu ya, eee, teman-teman bisa kemudian, melakukan, upload C-hasil gitu ya. Ketika sudah selesai proses pungut hitung, teman-teman bisa foto saja itu C-hasilnya seperti ini. Lalu nanti, aplikasi Jaga Suara ini bisa mendeteksi gitu teman-teman, berapa perolehan suara seperti itu, untuk kemudian menjadi arsip gitu ya teman-teman, untuk, melihat bagaimana data-data, apa namanya, hasil perhitungan suara, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, ada apa namanya, perolehan suaranya gitu ya, dan juga ketika scan hasilnya itu tidak akurat gitu ya, tidak terbaca atau salah terbacanya, itu teman-teman bisa melakukan edit,
di datanya gitu. Jadi, masih masih sangat fleksibel seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman masyarakat sipil, beberapa ada yang juga, bekerja sama dengan platform sosial media yang mana kita memiliki akses gitu ya kepada platform sosial media untuk melakukan, report ataupun melaporkan konten-konten di sosial media yang mengandung hate speech, mengandung, hoaks seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman tadi, menemukan, apa namanya, hate speech ataupun, hoaks gitu, teman-teman bisa kemudian mengirimkan linknya ke misalkan Instagram Perludem gitu ya, untuk kemudian dilaporkan gitu ya ke Meta ataupun TikTok karena, Perludem sendiri itu merupakan salah satu trusted partner dari, Meta maupun, TikTok gitu ya. Meta ada apa aja teman-teman, di sini ada Facebook, ada Instagram gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang belum memiliki hak untuk memilih juga bisa, kemudian memantau sosial media teman-teman gitu ya, apakah ada berita-berita politik yang hoaks gitu ya, itu bisa kemudian dilakukan report seperti itu. Selanjutnya ada, koalisi lawan disinformasi pada saat pemilu. Jadi, Perludem untuk pemilu 2024 kemarin menginisiasi, koalisi lawan disinformasi pemilu bersama dengan 19, organisasi masyarakat sipil dan satu peneliti independen untuk kemudian, bagaimana bekerja sama untuk melakukan, apa namanya, pencegahan ataupun penanggulangan disinformasi di pemilu. Disinformasi itu kalau teman-teman, familiar adalah, hoaks gitu ya teman-teman. Jadi, gangguan informasi itu ada 3 teman-teman. Ada yang pertama disinformasi. Jadi beritanya salah dan memang dirancang untuk disebarkan gitu ya. Ada tujuan tertentu, berita itu disusun untuk kemudian, apa namanya, untuk kemudian, merugikan seseorang seperti itu. Itu disebutnya disinformasi ataupun hoaks seperti itu teman-teman. Ada juga yang namanya misinformasi. Jadi, beritanya ini salah tapi teman-teman itu menyebarkan berita tersebut gitu. Tapi teman-teman tuh nggak sengaja gitu ya untuk menyebarkan berita itu karena teman-teman nggak tahu nih kalau misalkan berita itu, salah gitu. Ada juga, yang disebut malinformasi teman-teman. Jadi, malinformasi ini beritanya itu, di awal ada berita benernya, tapi kemudian dilanjutkan dengan berita-berita yang salah gitu. Jadi, dalam satu berita ada berita bohongnya, ada berita yang benarnya, seperti itu. Jadi, seperti disisipkan seperti itu teman-teman. Itulah yang namanya malinformasi yang kemudian, disebut itu. Jadi ada 3 gangguan informasi yang, telah dikelompokkan seperti itu. Nah, kemarin Perludem, menginisiasi koalisi lawan disinformasi di pemilu 2024 yang, bisa kemudian teman-teman lakukan, replikasi gitu ya, misalkan teman-teman mau gitu ya, di daerah-daerah, seperti itu. Lalu apa saja aktivitasnya teman-teman? Kami melakukan vaksinasi hoaks atau, istilahnya adalah pre-banking gitu ya. Jadi kita melakukan, pendidikan politik gitu ya kepada, teman-teman ataupun masyarakat, secara luas gitu ya untuk kemudian, harapannya orang-orang yang telah teredukasi politik gitu ya, ataupun orang-orang yang telah menerima informasi-informasi yang telah kita susun gitu ya, harapannya terhindar dari, disinformasi ataupun hoaks yang beredar, seperti itu. Ada pula namanya istilahnya debunking atau, kami melakukan klarifikasi, terhadap hoaks yang beredar. Bagaimana kemudian, hoaks yang beredar itu kita lakukan cek fakta, faktanya seperti apa, lalu kita kasih stempel ataupun, klarifikasi gitu ya,
apakah berita itu benar ataupun berita itu salah, seperti itu. Kita melakukan debunking, teman-teman. Lalu ada juga moderasi konten. Konten ini macam-macam, teman-teman. Kami, Koalisi Lawan Disinformasi ini juga bekerja sama dengan platform media sosial dan juga, penyelenggara pemilu saat itu ya, teman-teman. Jadi ketika ada, konten yang salah gitu ya, kita lakukan report ke platform media sosial, lalu nanti platform media sosial itu bisa kemudian, melakukan take down ataupun, memberikan tanda gitu bahwa informasi tersebut salah misalkan, atau informasi tersebut mengandung hate speech seperti itu.